Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya, para pejuang SNMPTN dan SBMPTN tahun 2022. Ya, hari ini saya akan bongkar lagi 5 nilai rapor peserta SNMPTN tahun 2021. Ya, ini hanya berdasarkan nilai rapor. Apakah nanti berapakah nilainya? Kemudian apa jurusan pilihan program studi dan PTN-nya, kemudian bagaimana hasilnya. Silahkan teman-teman semua ikuti video ini sampai selesai. Hai, saya Afika. Saya Biusya. Saya Kristina. Kami dari Universitas Brawijaya Malang. Jangan ragu, like, subscribe, and share di channel YouTube Portal Kampus. Oke, yang pertama, peserta pertama adalah dengan nomor pendaftaran 3531. Ternyata pilihan PTN-nya adalah Universitas Diponegoro Semarang, ya. Pilihan pertama adalah di teknik informatika, yang kedua adalah di teknik komputer. Ya, ini berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan yang punya data ini minta untuk datanya dirahasiakan, maka saya juga menghormati privasinya, maka data nama, nomor lengkapnya sama sekolahnya juga saya rahasiakan, ya, saya tutupi. Paling tidak data yang penting adalah ini ada asal sekolah, asal provinsinya sama pilihan PTN-nya. Oke, kita akan lihat nilainya dari peserta dengan nomor 3531 ini. Oke. Rata-rata akhirnya itu kalau dari nilai mata pelajaran UN adalah 91,90. Ya, kalau kita lihat grafiknya dari semester 1, ya, ini dari 91 turun ke 90, naik 92, turun ke 91, naik lagi ke 93. Jadi ini naik turun, naik turun, naik turun. Nah, kalau kita lihat grafik nilainya untuk bahasa Indonesia juga pernah turun ini, kemudian ini naik di 93, kemudian untuk bahasa Inggris juga pernah turun juga. Ini matematika yang menarik, tidak pernah turun meskipun ini sama, kemudian naik di semester 4 sama semester 5, ya. Kemudian untuk fisika juga tidak pernah turun, ini naik, ya, terus naik lagi, jadi tidak pernah turun. Kimia ini pernah turun 2 kali, ini semester 2 ini turun, kemudian biologinya juga tidak pernah turun, ini naik terus, ya. Jadi lumayan tinggi ini nilainya. Oke, nah kita lihat tadi dengan nilai seperti ini, dengan pilihan pertama ada di informatika Undip dan kedua adalah teknik komputer Undip. Informasinya juga tidak melengkapi piagam atau sertifikat apapun untuk masuk untuk ikut SNMPTN ini, dan kita lihat apa hasilnya untuk nomor peserta 3531 ini, dan ternyata adalah ternyata tidak lulus, ya. Nomor peserta tadi 3531 itu tidak lulus. Oke, ya. Jadi tetapi info yang saya terima, peserta ini akhirnya lulus di sistem informasi di perguruan tinggi yang lain pada UTBK SBM PTN. Oke, itu analisa yang pertama, peserta pertama. Sekarang peserta yang kedua. Nah, ini peserta yang kedua malah pilihannya hanya satu di Universitas Diponegoro jurusan teknik kimia, ya. Hanya satu, pilihan duanya kosong karena dari Provinsi Jawa Tengah dia hanya milih satu, yang paling dekat adalah di Semarang. Oke, nomor pendaftaran 9241. Ini nilainya. Tuh, nilai akhirnya untuk 6 mata pelajaran UN ini 91,47. Rata-ratanya juga pernah turun di semester 2 dari 90,50 turun di 88,67, kemudian naik dan naik lagi, ya, turun sekali. Kalau kita lihat karena dia di teknik kimia, maka kimianya bagus nih dari 94, 95, 97 terus, ya. Memang mungkin ini adalah hobinya di mata pelajaran kimia. Biologinya juga bagus, ini naik terus, ya, biologinya. Fisikanya pernah turun ini dari 91 ke 87, 88, naik 92, 93. Bahasa Inggrisnya juga naik turun, matematikanya juga pernah turun, bahasa Indonesianya malah pernah turun di semester 4, dan ini semester 5 malah di bawah dari semester 3, ini 94. Oke, ya, rata-rata akhirnya adalah 91,7 dengan perkembangan nilai seperti ini. Dengan pilihan program studi adalah teknik kimia Universitas Diponegoro Semarang. Informasinya juga bahwa peserta yang kedua ini juga tidak memiliki sertifikat. Katanya dia punya piagam peserta, cuman tidak dilampirkan.
Oke, kita lihat bagaimana hasilnya untuk pilihan yang kedua, peserta yang kedua ini. Nah, ini hasilnya adalah geludak. Oh, enggak, belum ya. Oke, ternyata juga tidak lulus ya, tidak lulus pada SNMPTN. Nah, ini juga informasinya, peserta ini juga lulus di UTBK SBMPTN di jurusan yang sama, yaitu teknik kimia, tetapi di Yogyakarta, bukan di Semarang. Jadi nanti teman-teman semua yang misalkan tidak lulus di SNMPTN jangan kecil hati, karena peluang di UTBK SBMPTN masih terbuka. Oke, sekarang lanjut peserta yang ketiga. Yang ketiga ya. Pendaftarannya ini 6317 ya. Nah, ini pilihannya adalah biologi, hanya satu ya, biologi di Universitas Diponegoro Semarang. Ini dari Jawa Tengah ya. Ini dari biologi Universitas Diponegoro Semarang. Kita lihat nilainya. Nah, biologinya memang bagus ini kalau kita lihat dari 86, 89, 92, 94, 97. Wow, mantap ini biologinya ya. Yang lain ini hanya fisika ini yang cenderung naik, yang lain naik turun ya. Ini matematika pernah turun di 84, kimia juga pernah turun di 88, bahasa Inggris pernah turun, bahasa Indonesia juga pernah turun. Rata-rata akhirnya nilai mapel UN-nya itu adalah 88,57. Kalau lihat dari grafik per semester malah turun 2 kali ya. Ini turun, ini lagi turun dari 89,5 turun di 89, lanjut naik lagi ke 90,67 dengan rata-rata akhir 88,53. Ini kalau kita lihat dari mata pelajaran ujian nasional. Nah, dengan kondisi nilai seperti ini, dengan pilihan biologi Universitas Diponegoro bisa ditebak. Yuk, keterima apa enggak ini kira-kira ini 88,53 ini. Ya, kita lihat hasilnya adalah ternyata juga tidak lulus ya, tidak lulus seleksi di SNMPTN. Nah, infonya juga ini yang bersangkutan sudah diterima di UTBK SBM juga ini ya, tetapi di jurusan yang berbeda, bukan biologi tapi di sistem informasi. Nggak sebutkan kampusnya, cuman bilang di Jawa Timur ya. Nggak tahu apakah itu di UNESA atau ITS atau UNER atau Brawijaya atau UM, nggak tahu nih ya. Katanya di sistem informasi UTBK SBMPTN. Oke ya. Sekarang lanjut peserta yang keempat. Nah, ini nomor pendaftaran 0614 ya. Ini pilihannya 2, sama-sama Undip karena dari Jawa Tengah ya. Ini anak-anak Jawa Tengah ini, teknik geodesi sama peternakan. Pilihan kedua peternakan, pilihan pertama teknik geodesi. Kita lihat nilainya. Rata-rata akhirnya itu 88,43 ya. Nilainya bagus, ini tidak pernah turun dari 86 ke 87, naik 88, ini sama, naik terakhir di 90,3. Pelajaran yang selalu naik itu ada di matematika ya, ada matematika. Yang lain cenderung, ini bahasa Indonesia pernah turun, ini bahasa Inggris malah parah ini ya, bahasa Inggrisnya turun, tidak bisa naik lagi. Fisika pernah turun ini dari 90 ke 88, biologi juga pernah turun dari 88 ke 87, kimianya juga pernah turun ini drastis ini ya, dari 93 ke 89. Oke, dengan nilai rata-rata akhirnya 88,53. Jurusan yang pertama tadi adalah teknik geodesi, yang kedua adalah peternakan. Nah, yuk ditebak ini kira-kira diterima atau tidak. Kalau diterima di pilihan pertama atau kedua ya? Iya, ada yang nebak pilihan pertama, ada yang nebak pilihan kedua, ada yang tidak diterima. Oke, apa hasilnya? Oke, ini hasilnya. Ternyata juga tidak lulus. Ya, tidak lulus seleksi SNMPTN 2021. Oke, sekarang peserta yang kelima, yang terakhir ya. Peserta dengan nomor pendaftaran 3141. Nah, pilihannya ini malah sederhana sekali ya. Ini perikanan tangkap Undip ya, perikanan pilihannya. Ya, kita lihat nilainya seperti apa. Nilainya malah ini 83,80 ya, lebih rendah dari tadi. Kemudian nih rata-ratanya juga tidak selalu naik. Ini 81, 82, naik ke 85, turun di 84, naik lagi di 85. Dan juga tidak ada satupun pelajaran yang selalu naik kayaknya ya. Ini bahasa Indonesia ini turun di semester 5, bahasa Inggris ini juga turun.
Kemudian matematika turun ini semester 45, fisika juga turun di semester 4, ini kimia turun di semester 4, ini biologi turun di semester 3. Jadi tidak ada yang selalu naik grafik nilainya ya. Dengan rata-rata 83,80, pilihannya hanya 1 di Universitas Diponegoro, jurusannya perikanan. Kita lihat apakah dengan nilai seperti ini ya, tanpa melampirkan sertifikat, katanya apakah siswa ini atau peserta yang kelima ini diterima atau tidak. Oke, dengan nomor peserta 3141, dan ternyata adalah, ternyata dengan meskipun nilainya lebih rendah dari yang 4 tadi, tapi pilihan program studinya tidak terlalu tinggi ya, passing grade-nya, maka bisa dilihat di hasilnya ternyata siswa ini malah diterima ya, diterima di SNMPTN 2021. Nah, teman-teman semuanya sekarang bisa menyimpulkan sendiri, meskipun rapot ini tidak satu-satunya indikator dalam penentuan kelulusan di SNMPTN, tetapi tetap rapot juga bisa menjadi salah satu pertimbangan sebelum teman-teman semua nanti menentukan pilihan jurusan di SNMPTN. Ya, saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.